Dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang linear regression. Nah, kita telah melihat model dari regresi linear seperti ini. Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan seterusnya sampai Bn kali Xn ditambah error. Ya, Y disebut sebagai output atau dependent variable. Kenapa dependent? Karena dia depending atau tergantung kepada X1, X2, X3 dan seterusnya. X1, X2 sampai dengan Xn kita sebut prediktor, ya, atau disebut juga sebagai independent variable. Kemudian B0, B1 dan seterusnya itu kita sebut sebagai parameter, ya. B0 adalah intercept, B1 sampai dengan Bn itu kita sebut juga koefisien dari masing-masing prediktor atau koefisien dari masing-masing independent variable. Nah, y hat ini adalah prediksi, ya, menggunakan model yang telah dihasilkan berdasarkan data sebelumnya. Jadi kalau saya punya data training, katakan 1000 data, maka itu dapat digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya B0, B1, B2 sampai dengan Bn. Ya, itu kita gunakan data training untuk menghitung B0 sampai dengan Bn, dan setelah punya, saya bisa pakai itu untuk melakukan prediksi. Ya, contoh saya mau memprediksi berapa sih konsumsi rumah tangga, ya, dan saya bisa menggunakan prediktor misalnya pendapatan rumah tangga tersebut berapa. Kemudian jumlah anggota keluarganya berapa? Karena semakin banyak jumlah anggota, biasanya pengeluarannya juga bertambah, ya. Kemudian prediktor lain lokasi tempat tinggalnya di kota atau di desa misalnya, ya. Tentu dalam hal X3 kota atau desa ini bukan sebuah variabel yang kontinu, bukan sebuah angka, tetapi kategori, ya. Jadi Anda lihat dalam regresi kita bisa menggunakan prediktor yang sifatnya angka, seperti contohnya pendapatannya, jumlah anggota keluarga, atau juga variabel yang sifatnya categorical, ya, seperti lokasi di kota atau di desa. Jadi dari model tadi kita bisa melihat ada beberapa jenis regresi. Pertama, kalau X-nya itu lebih dari satu, kita sebutnya multiple regression. Kalau X-nya hanya ada satu variabel, ya contohnya misalnya berat badan sama dengan B0 tambah B1 kali tinggi badan. Jadi hanya ada satu X, ya, tinggi badan. Nah, itu kita sebut simple regression. Kemudian apa jenis data dari variabel dependentnya? Contohnya tadi adalah bagaimana memprediksi pengeluaran per bulan. Itu kan angka, ya, sifatnya angka yang kontinu, bisa dari angka 1 sampai 100 juta itu bisa, ya. Dan koma pun bisa. Jadi itu disebutnya variabel yang kontinu, matrix, ya. Kemudian ada juga yang bersifat categorical, ya. Outputnya hanya dua kelompok, kelompok A atau kelompok B. Berarti hanya dua opsi. Itu kita sebut categorical. Ya, dan kita akan gunakan logistic regression. Ya, jadi kalau multiple regression biasa dan simple regression yang di atas ini itu outputnya tadi angka sebenarnya, sebuah angka. Tapi kalau kita punya outputnya itu adalah kategori A atau B, itu menjadi logistic regression. Nanti kita akan belajar juga yang kedua ini, ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang model di atas ini simple dan multiple regression ini yang menghasilkan angka bisa dipakai untuk kategori? Ya, bisa saja. Contohnya, berapakah pengeluaran keluarga per bulan? Ya, Anda masukkan prediktornya, keluar sebuah angka, katakan 7 juta sebulan. Nah, 7 juta Anda bisa tetapkan, kan? Seandainya di atas 5 juta, maka itu pengeluaran yang tinggi. Di bawah 5 juta, pengeluaran normal. Nah, jadi Anda bisa melakukan klasifikasi juga menggunakan multiple regression, ya. Meskipun sudah ada model khusus yaitu logistic regression yang memang khusus untuk membagi ke dalam dua kelompok. Kemudian bentuk garis regresinya ada yang linear, non-linear. Nah, ini maksudnya apa, ya? Jadi kalau lihat di persamaan sebelumnya, ini semua X-nya tidak ada dipangkatkan, ya, semua hanya X berpangkat 1 semua, ya, nggak ada X kuadrat, nggak ada X pangkat 3, bukan polinomial. Kemudian tidak ada juga perkalian X1 dan X2, sehingga itu kita sebut linear. Apakah ada regresi yang bukan linear? Ya, tentu ada, ya. Jadi di sini mungkin kuadrat dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas itu. Ya, jadi itu jenis-jenis regresi. Sekali lagi, tujuan regresi linear adalah menganalisa korelasi. Kita bisa melihat keterkaitan variabel dependent, kadang-kadang disebut juga kriterion, istilah baru lagi, dengan variabel-variabel prediktornya atau variabel independennya. Artinya, kita bisa juga dengan regresi ini melihat yang mana yang mempengaruhi output, ya.
alias dependent variable-nya, karena tidak semua prediktor kita ternyata signifikan bisa memprediksi output tadi atau kriterionnya. Ya, jadi kita bisa menilai mana yang punya pengaruh signifikan, mana yang tidak. Itu salah satu kegunaan dari regresi. Kemudian tentu bisa memprediksi sebuah angka, memprediksi nilai sebuah variabel. Contohnya tadi pengeluaran per bulan, ya, dengan menggunakan satu atau lebih variabel independen. Kalau satu independent variabelnya x-nya satu, kita sebut simple regression. Kalau banyak kita sebut multiple. Oke, nah bagaimana cara komputer menemukan B0, B1 atau koefisien itu, ya? Bayangkan sekarang kita akan melakukan prediksi Y dengan menggunakan satu prediktor saja, X. Berarti ini adalah simple regression. Hanya satu prediktornya kita pakai untuk memprediksi Y. Maka komputer akan menghasilkan persamaan seperti ini, ya. Dia akan mencari B0 dan B1. Dan persamaan prediksinya adalah Y hat, itu yang diprediksi sama dengan B0 tambah B1 kali X, ya. Itu adalah persamaan dari garis merah ini. Jadi cara membacanya contoh. Kalau X-nya 30, berapakah Y-nya? Ya tinggal lihat X-nya 30, lihat ke atas, maka Y-nya mungkin 8 atau 7,5 ya. Kalau Y-nya X-nya 50, kita lihat di garis ini mungkin 12 atau 13 ya. Anda tinggal masukkan ke persamaan ini karena nanti B0 dan B1-nya ada angkanya. Tinggal masukkan 50, maka keluarlah prediksinya. Itu yang digambarkan dengan garis merah, itu prediksinya. Nah, setiap prediksi tentu tidak sama persis dengan data sesungguhnya. Contohnya di sini ada data yang untuk X sama dengan 11, ya diprediksi di merah yang di atas. Ternyata kenyataannya hanya di bawah, berarti ini negatif error ya. Artinya kenyataannya lebih kecil daripada prediksi. Kemudian yang di titik ini misalnya, ya 28 X-nya menurut prediksi Y-nya hanya 14 misalnya di sini. Tapi ternyata di atas sana berarti positif error. Ya, dan error ini semua ini kita coba kita minimalkan, ya kita cari garis yang menghasilkan total errornya itu lebih sedikit. Nah, karena error ada yang positif ada yang negatif, ini kita kuadratkan dulu supaya tidak saling menghilangkan. Ya, misalnya di sini errornya ada 3, di sini 3, jangan 3 ditambah minus 3 jadi 0. Jadi 3 itu kita kuadratkan jadi 9, di sini juga 3 kita kuadratkan jadi 9, dijumlah semua. Ya. Nah, itu yang kita sebut square karena dikuadratkan. Lalu kita cari minimum least square. Jadi ini semua kita jumlah ya, square-nya total dari errornya yang dikuadratkan. Lalu komputer akan mencari angka B0 dan B1 sehingga total error tadi menjadi sekecil mungkin. Itu disebutnya metode minimum least square, ya, mengestimasi menentukan B0 dan B1 agar total kuadrat error menjadi minimum. Ya, itu yang dilakukan oleh algoritma regresi. Nah, sekarang coba bayangkan kita mau melakukan prediksi berat badan, ya. Kita ingin memprediksi berat badan seseorang yang akan masuk ke ruangan kelas, ya. Di dalam kelas sudah ada beberapa orang dan Anda ingin prediksi berapa berat badan orang yang akan masuk ke dalam, ya. Nah, berat badan mahasiswa kasusnya. Cara paling gampang, kalau Anda nggak punya regresi, nggak punya data lain, maka Anda membuat prediksi yang disebut baseline, yang paling basic ya, paling basic, makanya disebut baseline. Itu menggunakan rata-rata dari anak-anak yang sudah di dalam kelas, ya. Jadi contoh berat badan itu Y, ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50, tinggal kita rata-ratakan. Ya, kita rata-ratakan. Jadi kalau mau prediksi si D ini yang masuk berapa beratnya, kita lihat yang sudah di dalam si A, si B, si C. Si A beratnya 70, si B 60, si C 50, ya kita rata-rata. Itu prediksi yang paling polos, paling baseline, ya, paling dasar. Kita pakai prediksi Y, D, pakai head ya, menebak berat si D berapa, ya pakai rata-rata. Ya, jadi 70 tambah 60 tambah 50 bagi 3. Itu kita sebut Y bar ya. Kalau pakai bar itu artinya rata-rata. Jadi Y, si A, si B, si C, kita hitung Y barnya 60, itu menjadi prediksi kita. Jadi YD ini ya yang pakai head, tebakan kita akan berat si D yang mau masuk ke kelas, kita bilang 60. Dasarnya apa? Rata-rata yang sudah di dalam kelas. Ya. Tentu setelah dia masuk bisa ada errornya. Ternyata dia 80 kilo nih si D ini. Ya 80 kilo. Jadi selisihnya ternyata banyak sekali misalnya.
Ya, selisih antara prediksi dengan nilai aktualnya kita sebut error. Tadi sudah ya. Jadi ini ingat dulu, ini prediksi baseline. Saya nggak pakai prediktor, hanya based on apa? Pakai rata-rata Y-nya, rata-rata berat badan. Oke. Nah, sekarang bandingkan kalau saya punya regresi, saya menggunakan prediktor. Ya, satu prediktor, berarti ini simple regression, belum multiple ya. Simple regression menggunakan tinggi badan. Nah, bukankah biasanya orang yang lebih tinggi badannya juga lebih berat? Ya, jadi kita nggak hanya polos ya dalam prediksi baseline tadi kan saya nggak tahu yang masuk tingginya berapa. Nah, tapi dalam kasus regresi linear, katakan saya menggunakan variabel tinggi badan, saya sudah punya informasi tinggi badannya dia berapa yang akan masuk. Sehingga dengan demikian pastinya saya bisa menebak berat badannya harusnya lebih baik. Nah, contoh seperti ini. Ya, dengan X dan Y, ternyata saya tahu si D itu tingginya 190 cm. Ya, saya masukkan ke model saya, dimasukkan ke persamaan garis Y hat sama dengan B0 tambah B1 kali X1, keluarlah angka 80 kg harusnya. Nah, ternyata si D tadi mungkin bukan 80 ya, 82 gitu. Selisihnya udah jauh, karena perkiraan pertama kan 60 kalau pakai baseline. Ya, kalau hanya pakai rata-rata, yang tadi di sini, kan ini 60. Ya, sedangkan setelah regresi ini jauh improve. Anda sekarang tebak dia 80. Errornya jadi tambah sedikit. Ya, jadi tebakan pertama menggunakan Y bar, ya rata-rata yang sudah di dalam kelas. Nah, terjadilah error yang 20 sekian kilo, mungkin 22 kilo ya. Tapi setelah pakai persamaan ini, errornya jadi sedikit. Ya, itulah yang dilakukan oleh regresi. Ya, kita memperkecil error alias memperbaiki kualitas prediksi kita. Jadi prediksi menggunakan regresi linear, ya error Y2 ini kan pakai regresi, akan menghasilkan total error yang lebih kecil dibandingkan total error hanya dengan menggunakan baseline prediction, yaitu average, rata-rata. Ya. Nah, kemudian kita ingin melihat setelah diregresi apakah jauh lebih bagus atau sedikit lebih bagus atau lumayan bagus, seperti apa? Ya, kita tinggal melihat namanya R-square. Ya, disebut juga koefisien determinasi. Ya, ingat di tujuan kuliah ini Anda harus bisa jelaskan apa itu R-square. Jadi perhatikan, R-square disebut juga koefisien determinasi, itu adalah tingkat perbaikan prediksi dibandingkan kalau Anda hanya pakai baseline. Ya, jadi tinggal dibandingkan errornya kan. Error semula berapa, sekarang errornya sudah tambah kecil. Ya, jadi lihat di gambar ini. Error semula kalau hanya pakai baseline rata-ratanya di sini ABC ya. Si ABC rata-ratanya di sini 60 nih. A lebih ringan, B, C lebih tinggi, ini rata-ratanya 60. Ternyata si D di sana, kan errornya banyak nih. Sekarang setelah Anda pakai regresi, errornya jadi sedikit. Nah, itu yang Anda bandingkan. Ya, jadi Anda lihat di sini sebelumnya, sebelum punya regresi katakan ini Y bar, baseline prediction ya. Nah, ini errornya ya, data Y dikurangi rata-rata dikuadratkan, itu total dari semua data yang lain ya. Ini kan contohnya hanya si D, tapi kan kita lihat untuk keseluruhan data. Ya, datanya bisa ada banyak. Jadi kita totalkan semua errornya. Itu kita sebut TSS, total sum of square. Total sum of square. Ini error total kalau hanya menggunakan baseline, tidak pakai regresi. Polos, hanya based on rata-rata berat berapa sih? Nah, itu errornya pasti banyak. Ya, itu kita sebut total sum of square. Setelah pakai regresi, tadi kita tahu ya, errornya jadi tambah sedikit. Ya, karena nah sekarang errornya tinggal segini. Ya, itu kita sebut residual sum of square. Residu artinya sisa. Kenapa sisa? Karena setelah diperbaiki dengan regresi ini, sekarang prediksinya daripada di bawah sini kan saya udah naik. Berarti errornya berkurang sebesar ini. Sekali lagi, kalau pakai baseline, errornya sepanjang ini. Tapi setelah saya punya regresi, tebakan saya, prediksi saya kan tidak lagi di sini, tapi di atas. Jadi ini sudah berkurang errornya sebesar yang ungu ini kan. Nah, tinggal sisanya masih ada errornya. Sisanya yang kuning ini. Itu sebabnya disebut residual, karena masih ada sisa errornya. Berarti yang kuning ini nggak bisa dihilangkan dengan regresi. Yaitu nggak bisa prediksinya hilang dengan regresi. Yang ungu itu mengurangi error baseline-nya tadi. Regresi saya bisa mengurangi ini. Berarti ini di-explain. Makanya ESS, explain sum of square. Jadi regresi saya
ya menjelaskan bahwa si berat badan ini ada hubungannya sama tingginya. Kalau menurut tingginya harusnya beratnya yang kuning ini loh. Nih, harusnya segitu. Kalau menurut tingginya X1, katakan si D tadi masuk ke kelas ya, tingginya 190, kita hitung di rumus ini, keluar angka tadi 80 kilo mestinya. Nah, tapi masih ada sisanya, mungkin 82 kilo. Itu yang kita sebut sisanya RSS. Tapi tentu kalau disebut sum of square, berarti bukan satu square untuk seluruh data. Ya, jadi untuk seluruh data kita lakukan yang sama seperti ini. Ya. Nah, jadi R square itu membandingkan antara ESS dengan TSS. Oke, jadi kalau tadinya errornya sekian, sekarang kan sudah berkurang sebesar yang ungu ini. Jadi perbaikannya sebesar yang ungu ini. Ya, ini ESS. Explain yang bisa dijelaskan oleh tinggi badan, ya. Berat badan yang bisa dijelaskan oleh tinggi badan, oleh X, makanya disebut explain, bisa dijelaskan, itu sebesar ESS. Ya, jadi si tinggi badan menjelaskan perbedaan berat badan ini sebesar ESS ini. Ya, jadi itu disebutnya explain sum of square. Dibandingkan error kalau hanya menggunakan baseline, ya, TSS. Jadi tentu semakin besar ESS-nya dibandingkan TSS, semakin bagus. Artinya error yang semula banyak menjadi semakin kecil. Mungkin 70%, 80% itu sudah bagus sekali ya. Kita bisa jelaskan TSS itu bisa kita kurangi ya errornya dengan regresi. Jadi R square maksimum berapa? Kalau ini total square, saya bisa jelaskan dengan ESS ya, maksimum ya 100%. Berarti R square ini mulai dari 0, ya 0 artinya nggak ada perbaikan, sampai dengan 100%, di mana seluruh error yang awalnya dari baseline itu bisa dijelaskan oleh prediktor. Berarti 100% tidak ada lagi residualnya. Ya. Nah, tetapi jarang ya, biasanya angka 90% itu sudah bagus. Anda sudah happy sekali bisa mempredik sesuatu dengan R square 90%. Artinya 90% dari output itu bisa dijelaskan atau bisa ditebak, bisa diprediksi dengan benar oleh Anda punya prediktor. Oke? Sampai situ ya. Jadi Anda sudah mengenal yang disebut R square. Artinya seberapa cocok model Anda dengan datanya. Sekali lagi, R square menilai kecocokan model dengan data. Angkanya mulai dari 0 sampai 100%. Ya, itu adalah perbandingan ESS dibanding TSS. Oke? Nah, ada yang berikutnya. Dalam tujuan mata kuliah ini juga disebutkan ada F-test. Nah, Anda mungkin nggak perlu lihat hafalkan rumusnya ya di sini, tapi di sini adalah ESS dibanding RSS. Ya, ini degree of freedom namanya, degree of freedom. Ya, Anda nggak usah pusingkan dulu ini. Tapi intinya membandingkan yang ungu dengan yang kuning. Hampir sama ya, kalau tadi R square itu yang ungu dengan yang TSS, sekarang dengan RSS. Ya, jadi semakin bagus Anda punya prediksi, maka ESS-nya akan besar, RSS-nya akan semakin kecil. Betul ya? Jadi angka ini F-nya akan semakin besar. Nah, F yang besar menunjukkan bahwa model ini, prediksi Anda ini punya daya prediksi yang bukan hasil kebetulan. Kok bisa sih Pak hasil kebetulan? Iya, karena kalau Anda melakukan sampling data berkali-kali, bukan satu kali ya, ambil data 1000 data, hitung B0 dan B1-nya, keluar. Ambil lagi, hitung lagi B0, B1, ambil lagi, hitung lagi B0, B1, dan seterusnya. Maka Anda bisa lihat, jangan-jangan rata-rata B0 dan B1 itu kalau dilihat rata-ratanya sebenarnya 0, alias X1 tuh nggak ada pengaruhnya terhadap Y. Ya, nah itu yang kita sebut dengan F-test. Jadi apa itu F-test? F-test menilai signifikansi hubungan antara independent variable atau prediktor dengan output atau dependent variable secara keseluruhan. Sekali lagi ya, secara keseluruhan artinya apa? Seluruh persamaannya, Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi secara keseluruhan, baik intercept maupun koefisiennya, B0, B1, B2 sampai dengan Bn, itu angkanya signifikan. Artinya dalam bahasa statistik,
signifikan itu bukan besar. Dalam bahasa sehari-hari, signifikan artinya besar. Bukan. Dalam bahasa statistik, signifikan artinya bukan tidak ada, bukan tiada, bukan nihil. Artinya bukan nol. Ya, jadi kalau disebut signifikan dalam bahasa statistik itu artinya ada barangnya, betul-betul ada, bukan nol. Itu artinya. Jadi signifikan artinya B0, B1 dan seluruhnya itu punya daya prediksi, ya, atau X1 sampai X sekian tadi itu bisa memprediksi Y-nya. Ya. Jadi itu daya prediksinya tadi bukan terjadi karena kebetulan ngambil sampel. Jadi kalau dicoba-coba lagi, kalau F-nya besar, maka artinya memang betul ada efeknya, ada dampaknya, ada daya prediksinya. Ya, dari persamaan Anda tadi terhadap outputnya Anda bisa hitung. Ya, jadi itu artinya signifikan bahwa secara keseluruhan model Anda itu bisa menjelaskan atau mempunyai daya prediksi. Ya. Nah, artinya memang nyata, bukan efeknya bukan terjadi karena kebetulan. Ya, jadi kalau ada pengaruhnya, ya secara keseluruhan variabel Anda itu dikatakan Y sama dengan B0 tambah B1, B2X2 tambah BNXN. Artinya ini hipotesanya, H0 itu hipotesa, ya, yang mau ditolak, H1 adalah hipotesa yang mau diterima. Ya. Jadi ini B1 sampai Bn dan termasuk B0 itu bukan 0. Jadi kalau F-nya besar, ya hasil F statistik menunjukkan sesuatu yang signifikan, artinya koefisien ini salah satu pasti bukan 0. Bisa semuanya, bisa sebagian. Nah, F hanya menilai secara keseluruhan. Dia tidak kasih tahu yang mana yang signifikan, artinya bukan 0, dan mana yang 0. F tidak menunjukkan itu. F statistik hanya memberikan indikasi bahwa B0, B1, B2 dan seluruhnya ini salah satu pasti ada yang bukan 0. Ya, karena kalau semuanya 0, maka yang diterima H0 ini. Ya, artinya akan keluar statement hasil tesnya bahwa model ini tidak signifikan. Ya, artinya tidak punya daya prediksi, alias daya prediksinya sebetulnya 0. Oke? Jadi itu ya, kalau B0 sampai B1 sampai Bn-nya bukan 0, berarti kan dia bisa dipakai untuk memprediksi Y. Ya, sekali lagi mungkin ini istilah baru untuk Anda. Signifikan artinya bukan 0, ya. Seperti itu. Dan F menilai secara keseluruhan. Nah, yang berikut t-test. Apa itu t-test? T-test adalah mirip seperti F, tapi sekarang kita mau lihat variabel per variabel. Ya, misalnya apakah B0-nya itu signifikan atau tidak? Kalau saya sampel lagi, betul-betul masih ada angkanya yang positif atau negatif kah? Artinya bukan 0? Rata-ratanya bukan 0? Ya, kemudian koefisien B1, B2, B3 itu secara individu masing-masing bisa dilihat mana yang signifikan, mana yang tidak. Ya, saya sarankan Anda menyaksikan video tutorial dengan Excel bagaimana menghitung F dan T sehingga Anda bisa dapat feel-nya. Oh, gitu tuh. Cara menilai apakah persamaannya secara keseluruhan itu signifikan, punya daya prediksi secara keseluruhan, itu menggunakan F-test, dan Anda juga bisa mempelajari cara menghitung T-test ya untuk masing-masing variabel sehingga Anda tahu variabel mana sih yang signifikan, artinya bukan 0 pengaruhnya terhadap outputnya. Sekali lagi ya, signifikan artinya bukan 0 pengaruhnya terhadap outputnya. Biasanya batasnya 5% ya. Jadi seperti ini, karena T-test tadi sebenarnya akan diubah menjadi sebuah P-value atau probabilitas. Jadi dalam setiap F-test maupun T-test, Anda akan disajikan dua angka. Pertama adalah statistiknya, misalnya F-statistik. Setiap F-statistik akan punya P-value, probabilitas. Jadi F-statistik misalnya katakan 17, akan keluar P-value-nya berapa? P-value itu apa? Itu adalah probabilitas bahwa sesungguhnya secara keseluruhan modelnya itu tidak punya dampak alias tidak berdampak, tidak signifikan. Jadi P-value yang kecil, katakan hanya 1%, artinya hanya ada 1% kemungkinan bahwa model ini sebenarnya nggak ada efek. Dengan kata lain, 99% kemungkinannya ini memang benar, real, ada efeknya. Ya, bukan besar ya, sekali lagi bukan besar atau kecil, karena mengukur besar kecilnya efek tadi pakai R square,
Ya, seberapa banyak error berkurang. Oke. Nah, tapi f-test hanya melihat betul-betul ada efeknya atau tidak. Itu f-test ya. Jadi f-test akan disimbolkan dengan p-value-nya berapa? Berapakah probabilitas bahwa sesungguhnya secara keseluruhan itu berdampak atau tidak. Nah, t-test juga sama. T-test ada t-statistik, ada angka mungkin 1,6, 1,5, biasanya begitu. Ya, dan angka itu bisa dikonversi menjadi probabilitas. Ya. Jadi t-test berapakah probabilitas sebenarnya koefisien B1 kah, B2 kah, B3? Ingat, t-test itu menilai secara individual, ya. P-value untuk t-test itu menilai berapa persen kemungkinannya sebenarnya B0, B1, B2 itu sebenarnya 0 secara individual, ya. Biasanya batasnya 5%. Jadi kalau kemungkinannya sudah di atas 5%, kita jadi ragu nih, jangan-jangan sebenarnya itu 0. Ya, jadi peneliti biasanya memberikan batas p-value itu harus lebih kecil daripada 5%. Ya, jadi kemungkinan bahwa itu terjadi secara kebetulan, ya, bahwa efeknya itu terjadi secara kebetulan, pengaruhnya itu terjadi secara kebetulan, itu harus di bawah 5%. Oke? Nah, itu dia. Jadi ini saya berikan contoh output dari sebuah linear regression menggunakan software SPSS. Ya. Biasa tipikal outputnya seperti ini. Anda bisa lihat di sini R-square, di sini contoh ya 0,801. Berarti 80% bisa dijelaskan oleh prediktor ya outputnya tadi. Sehingga yang tidak terjelaskan tinggal 20%, residual errornya tadi. Berarti ini bagus karena maksimum 100% ya. Ini sudah mendekati 100%. 80% hasil ini menunjukkan bahwa prediktor ini, ada banyak prediktor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa menjelaskan si output ya, mengurangi errornya kalau kita hanya menggunakan baseline. Kemudian kita lihat f-test, disebut juga analysis of variance, ANOVA, namanya ANOVA, analysis of variance, itu f-test. Nah, kelihatan seperti ini ya, ini ada angka F62, langsung diterjemahkan ke dalam p-value probabilitas. Ini semua angka yang di kiri ini bisa ditranslasikan ya, diubah menjadi angka p-value. Di sini 0,000. Artinya apa? Ada 0% kemungkinan bahwa model kita secara keseluruhan itu nggak ada dampaknya sebenarnya. Jadi secara keseluruhan X ini ada 6X ini tidak ada dampaknya terhadap output. Ya, 0% kemungkinannya. Artinya ya signifikan. Ya, sekali lagi, sekarang coba lihat yang t-test. T-test melihatnya bukan secara keseluruhan ya, tapi secara individual. Nah, kita lihat X9, X6. Di sini 0, ya, di sini ada t-value-nya, t-statistik namanya, minus 2,5, diterjemahkan ke dalam p-value, probabilitasnya 13, 0,013, artinya 1,3%. Ini artinya apa? Ada 1,3% kemungkinan bahwa sebenarnya faktor X9 ini yang disebut complaint resolution ini tidak ada pengaruhnya terhadap outputnya. Kecil ya, hanya 1,3% karena tadi masih ingat batasnya berapa? 5%. Nah, product quality signifikan juga ya, t-value-nya 4,99 itu ditranslasikan ke dalam probabilitasnya 0. Berarti tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. X6 juga itu pengaruh terhadap outputnya ya. 0, berarti 3 ini signifikan semua. Nah, yang keempat ini, yang kelima ya, 1,5%. Ada 1,5% kemungkinan bahwa X7 ini efeknya kalau diulang-ulang lagi bisa 0 sebenarnya. Tapi kecil ya, 1,5%. Nah, yang ini 0,1% dan 3%. Artinya semua signifikan. Artinya semua ini secara masing-masing kita lihat ya, yang ini signifikan, ini signifikan. Kalau di sini misalnya ada angka yang 10%, berarti yang itu bisa dicoret. Ya, variabel itu jangan dipakai lagi karena ada banyak kemungkinan di atas 10% bahwa itu terjadi efeknya karena kebetulan. Kalau diulang-ulang nanti jangan-jangan sebenarnya nggak ada efek. Oke, jadi itu sesuai tujuan kuliah kita hari ini. Anda ulangi lagi ya, R-square apa artinya? F menguji secara keseluruhan apakah model signifikan, dan T menguji masing-masing variabel apakah signifikan. Itulah multiple linear regression ya. Dalam video berikut saya akan menjelaskan tentang logistic regression. Terima kasih untuk perhatian Anda.